Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Irsyadi Zain, SEME. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda. Spesialisasi saya adalah di bidang ilmu manajemen dan perbankan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan unsur pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen bank dan layanan keuangan. Mata kuliah ini membahas mengenai sistem keuangan dan moneter di Indonesia, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman mengenai literasi keuangan, khususnya lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku yang saya tulis dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Buku ini merupakan salah satu karya saya yang telah disitasi lebih dari 50 sitasi. Namun, tidak tertutup kemungkinan mahasiswa juga boleh menggunakan buku-buku lain dan jurnal yang terkait dengan materi. Dalam kegiatan pengajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran hybrid di mana saya mengkombinasikan pembelajaran secara offline atau tatap muka dengan pembelajaran secara online yang menggunakan aplikasi Zoom. Saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai media pengiriman materi ajar, presensi mahasiswa, dan pengumpulan tugas sebagai asesmen di akhir perkuliahan. Metode pembelajaran saya yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk indikator penilaian, saya mengikuti kebijakan dari kampus, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas 15%, partisipasi dan keaktifan mahasiswa 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan sesi pertemuan saya secara online dan offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadi Zain, gelarnya SEME ya, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Jadi sarjana ekonomi saya ngambilnya kemarin di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 99, tahun 2004 lulusnya. Setelah itu saya bekerja selama 10 tahun, baru ngambil S2 ya. Jadi S2 saya juga belum terlalu lama, di 2014 ngambil ekonomi syariah di UIN Suskaryau. Di 2016 selesai, baru saya pensiun dini, barulah ambil profesi ngajar. Jadi ngajar ini profesi setelah sebelumnya bekerja, sama seperti rekan-rekan sudah bekerja. Jadi saya tahu keadaan orang bekerja sambil kuliah ya, mungkin rekan-rekan sibuk dengan pekerjaannya. Nah, kebetulan di sini saya mengajar lembaga bank dan lembaga keuangan. Nah, ini sesuai dengan bidang saya sebelumnya, karena sebelumnya saya selama 12 tahun saya bekerja di Bank Lipo Bank, setelah itu pindah ke Bank CMB Niaga, terakhir saya di CMB Niaga Syariah. Mungkin mata kuliah ini menarik lah buat saya untuk mengajar, sekaligus bernostalgia ya, jadi bisa sharing-sharing pengalaman. Ya, ini hari pertama ya kita di pertemuan kita mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, kita langsung saja. Hari ini saya akan sharing tentang tata tertib kita lah selama satu semester ke depan. Jadi tata tertib yang mau kita laksanakan selama satu semester ke depan ya, materi kita tentang bank ini. Ya, pertama saya harapkan di Google Classroom, yang pertama itu rekan-rekan tetap mengisi absensi di Google Classroom. Setiap pertemuan itu ada saya berikan tugas di Google Classwork. Jadi itu tetap rekan-rekan kerjakan. Ya, saya tunggu pengerjaannya sampai Google Classwork-nya. Nah, karena itu ada penilaian khusus dari saya untuk keaktifan rekan-rekan mengerjakan tugas. Setelah itu di Zoom meeting, setiap Zoom meeting mungkin saya akan melakukan record ya, saya rekam. Jadi di sini saya ingin kita di sini minimal absennya udah ada. Jadi saya pengennya di sini kita sharing, apalagi rekan-rekan di sini sudah sebagian besar sudah bekerja, mungkin dari pekerjaannya tadi bisa sharing ya. Saya berharap juga mata kuliah ini bukan hanya sekedar kita cari nilai, juga kita cari ilmu, cari tambahan pengetahuan, karena ini bisa jadi ada ilmu rekan-rekan yang tidak saya punya. Jadi kita lebih banyak nantinya sharing. Nanti saya buatkan tugas kelompok, jadi rekan-rekan nanti akan bahas tentang materi-materi yang saya berikan. Ini di dalam semester ini mata kuliah kita, yaitu sebetulnya mata kuliah kita ini namanya manajemen bank dan lembaga keuangan. Tapi di sini saya buat bank dan lembaga keuangan lainnya. Umumnya orang menyebutnya itu.
Jadi di sini pembelajaran kita memiliki beberapa CPMK ya, capaian pembelajaran nih. Jadi mata kuliah ini tujuannya di sini deskripsinya kita akan mengenalkan kepada mahasiswa secara lengkap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan bukan bank ya. Di sini ulasannya dibagi menjadi 5 bagian. Nantinya pertama yaitu ada namanya sistem keuangan di Indonesia. Bagaimana sistem keuangan di Indonesia bisa berjalan. Sistem apa yang kita pakai? Bisa jadi sistemnya liberal, sosialis. Ya. Setelah itu ada lembaga keuangan bank terkait dengan bank. Bisa jadi bank umum, bank perkreditan, bisa jadi bank konvensional, bank syariah. Nanti akan kita bahas secara detail. Setelah itu ada lembaga keuangan non-bank. Nah, ini bisa berupa asuransi, ya, leasing, ya, yang biasa rekan-rekan dengar. Ada namanya financing, lembaga pembiayaan tentang pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu bisa berupa pasar uang dan pasar modal. Jadi dalam setiap bagian akan dijabarkan sudut pandang teori dan implikasi pada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pertama yang diharapkan di sini rekan-rekan mampu menjelaskan sistem keuangan targetnya. Yang kedua nanti rekan-rekan mampu menjelaskan mengenai Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan, bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi di sini harus bisa targetnya itu ya. Tujuan dari kita belajar ini. Selanjutnya rekan-rekan mampu menjelaskan lembaga keuangan seperti asuransi, ya, dana pensiun, dan lembaga keuangan pegadaian. Materi kita sampai UTS. Nah, setelah UTS nanti baru rekan-rekan saya harapkan bisa menjelaskan pembiayaan leasing, ada financing, ada yang namanya modal ventura, dan pembiayaan anjak piutang atau factoring. Setelah itu menjelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal. Pelajaran kita yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Kira-kira ada yang tahu tentang bank? Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, jadi dari dua pengertian ini kita bisa lihat, kita ambil kesimpulan. Dua-duanya benar. Yang pertama tadi kata siapa mana nih? Udah putus lah ya. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga intermediari ya. Jadi intermediari ini lembaga yang mengumpulkan dana. Sesuai dengan Audia tadi, mengumpulkan dana dari masyarakat, setelah itu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Pak, kredit. Nah, ada yang tahu kalau mengumpulkan dana dari masyarakat apa aja tuh namanya? Nabung, Pak. Nabung. Nah, itu contohnya nabung. Yang lain? Sama sih, Pak. Menerima simpanan, Pak. Nah, simpanan tadi bisa berupa tabungan, bisa satu lagi deposito kan? Pernah dengar deposito? Pernah, Pak. Nah, deposito itu termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Setelah itu ada namanya giro. Jadi bank benar tadi ya, penjelasan pengertian bank itu yaitu adalah suatu lembaga keuangan, lembaga intermediari yang tugasnya ada 3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Tugasnya apa aja? Yaitu yang pertama mengumpulkan dana atau menghimpun dana, biasa disebut sebagai funding, kumpul dana. Fund ini artinya kata dasarnya fund, keuangan, dana. Setelah itu menyalurkan dana, lending. Setelah itu memberikan jasa-jasa lainnya. Jadi ada 3 tugas dari bank. Dari ketiga tugasnya ini, bank akan mendapatkan keuntungan. Karena kita di sini judulnya adalah bisnis bank. Yang namanya bisnis adalah suatu kegiatan yang orientasinya adalah keuntungan, profit oriented. Jadi kalau orang mau bisnis, kalau nggak ada untungnya itu nggak bisnis. Namanya bisnis pasti orientasinya adalah keuntungan atau profit oriented. Nah, dari ketiga tugas bank tadi, disinilah mereka mendapat keuntungan. Yang pertama, mereka menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat tadi udah dijelaskan ya, bisa dari simpanan. Nah, simpanan itu bisa berupa tabungan, bisa berupa giro, bisa berupa deposito. Di sini bank dikenakan beban. Beban apa? Bank harus bayar bunga nih. Misalnya Daniel punya tabungan di Bank Mandiri 100 juta. Mau tidak mau bank harus bayar bunga ke Daniel. 100 juta dikasihnya bunganya setahun 3% misalnya. Atau kalau Daniel tidak mau di bank konvensional,
di bank syariah. Bank syariah ada lagi namanya bukan bunga, tapi bonus misalnya. Dikasih bonusnya mungkin kalau untungnya lagi banyak dikasihnya 2%. Nah, ini menjadi beban buat bank. Bank harus membayar bunga untuk Daniel ya. Nah, itu termasuk dari menghimpun dana. Setelah itu bank menyalurkan dana. Contohnya misalnya ini Raka misalnya. Raka punya bisnis, mau minjam kredit di bank. Di sini Raka membayar bunga kepada bank. Misalnya bunganya 24% setahun. Ya Raka bayar per bulannya misalnya 2%. Bayarlah bunganya 2% dari pinjamannya tadi. Nah, dari kedua ini rekan-rekan bisa enggak menebak? Tadi bayar bunga simpanan 3% untuk Daniel. Sekarang uang yang sudah ditabung oleh Daniel tadi dipinjamkan kepada Raka. Ketika dipinjamkan kepada Raka, bank mendapatkan bunga kredit 2% per bulan. 24% setahun. Sementara ini bunganya cuma 3% setahun. Ada enggak selisihnya? Ada, Pak. Jadi di situ udah bisa kita lihat kan? Selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan itu terlalu jauh kan. Tadi Daniel dapat bunga dari tabungannya 3% tahun, tapi si Raka bayar bunga kredit dari bank, bayar bunganya 24%. Berapa selisihnya? Bisa sampai 20-an% setahun. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Itu disebut sebagai spread based. Spread based income itu maksudnya ini adalah selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga tabungan. Mungkin rekan-rekan bisa paham, oh dari situ keuntungannya. Bukan hanya itu aja untungnya. Selain itu, Raka yang sudah meminjam uang di bank tadi, misalnya minjamnya 10 juta, yang Raka terima itu enggak akan 10 juta. Benar nggak? Yang masuk ke rekening kita. Paling Benar, Pak. Iya, ada biaya kan, ada biaya administrasi, Admin fee-nya, Pak. admin fee. Nah, akhirnya terakhir Raka cuma terima 9.500.000 misalnya. 500 sudah diambil bank atau bisa jadi 8 jutaan bisa jadi. Nah, itu udah menjadi keuntungan buat bank. Simulasi tadi kan bisa kita lihat kan, bisnis bank itu bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari selisih bunga tadi atau bisa kita sebut sebagai spread based income-nya. Yang ketiga tugasnya adalah kan jasa-jasa lainnya. Misalnya kalau kita mau transfer, kena biaya nggak? Transfer. Nah, kalau transfer Kenapa? berapa biayanya? 2.500, Pak. Wah, macam-macam ya. Ada yang 2.500, ada yang takut mahal, pergi cari ATM-nya yang bersama misalnya, lebih murah. Kalau nggak bersama nanti lebih mahal. Nah, itu termasuk biaya-biaya bisnis bank. Jadi di sini bank itu ya bisnisnya mendapatkan bunga ya dari hasil bunga, provisi, adminnya, itu keuntungannya. Setelah itu ada pendapatan operasionalnya. Sama sepertinya misalnya nanti mau jual beli dolar misalnya. Nah, itu termasuk dari keuntungan bank juga mendapatkan keuntungannya. Jadi itu ada spread based income dan fee based income. Oke, mungkin itu ya pengantar dari saya tentang bisnis bank. Saya harapkan rekan-rekan semua paham itu. Itu dasar dari bisnis bank. Kenapa bank itu bisa survive? Dia dari situ mendapatkan keuntungannya. Tapi itu belum kita bahas secara detail. Itu hanya gambaran umum apa itu bank ya. Jadi bank itu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah lembaga keuangan yang tugasnya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan tujuan adalah untuk kemakmuran. Kok bisa ya tujuannya kemakmuran? Kira-kira ada yang bisa jawab nih? Karena untuk UMKM, Pak. Nah, UMKM terbantu mungkin ya, Christine ya. Ada pinjaman UMKM dengan adanya kredit kan. Mungkin materi saya hari ini. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita hari ini ya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pak. Ya. Kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu tadi kita sudah membahas tentang bisnis bank. Yang pertama yaitu bisnis bank yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa lainnya. Jadi di sini bisa kita nilai bahwa bisnis bank itu dengan 3 kegiatannya tadi bisa memperoleh keuntungan melalui spread based income dan fee based income. Jadi itulah bisnis bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit dan biaya-biaya yang dia peroleh dari jasa-jasa lainnya. Oke, Bang, tadi kita tahu
beli dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Setelah itu jual lagi dana tersebut kepada masyarakat. Nah, jadi bisa kita rincikan lagi ketiga bisnisnya tadi, dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus, setelah itu disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Contoh nih, BFO atau rekan-rekan contohnya yang memiliki dana di bank, itu berarti dananya tidak bisa kita manfaatkan. Kita belum tahu nih duitnya mau kita apain. Ya udahlah, kita simpan di bank. Oleh bank, dana tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya di sini masyarakat yang bisa mengelola uang tersebut. Orang yang menyimpan dananya di masyarakat berarti dia tidak tahu mau dikelola untuk apa gitu. Misalnya rekan-rekan punya uang di bank 50.000, itu belum tahu buat apa uang 50.000 tadi. Bisa aja rekan-rekan mau beli bakso, mau beli sate misalnya kan, mau jajan, boleh. Tapi sekarang duit itu masih di bank, rekan-rekan belum tahu mau diapain. Akhirnya sama bank, uang yang 50.000 tadi dipinjamkanlah kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya mau membeli mobil, mau membeli motor, udah tahu dia mau alokasinya apa, atau mau mengembangkan usahanya. Itu bank sudah tahu. Makanya di sini fungsi bank membeli dana dan menjual dana secara ringkasnya. Di dana dari masyarakat, dibelinya tabungan, sini tabungannya dibeli, nanti saya kasih bunga ya 5%, kan membeli dengan 5% dana. Setelah itu dijualnya dana tadi. Ini saya pinjamkan uangnya, dijualnya, tapi kembalikan bunganya 10%. Kan dia jual, kasih 100, baliknya 150 ya, kan jualnya lebih tinggi. Sama dengan masyarakat tadi, saya beli, bank beli uang 100, nanti bank kasih 120 ya. Itu spread based income tadi, selisih bunganya tadi. Ya, produk funding itu ada 3 dari giro kita sebut sebagai demand deposit, tabungan sebagai saving account, deposito atau kita sebut sebagai time deposit. Jadi ada 3 produk bank, yaitu giro atau kita sebut sebagai demand deposit atau DD, atau tabungan yang kedua atau kita sebut saving account atau SA, dan yang ketiga itu deposit atau kita sebut sebagai time deposit, tabungan berjangka, yaitu giro. Giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan dan bilet giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek dan bilet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi giro ini adalah simpanan yang penarikannya bisa menggunakan 2 media, cek bisa ditarik tunai dan bilet giro sebagai pemindah bukuan. Dan kedua media ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Kita bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran di dalam transaksi perdagangan kita. Berapa aja nominalnya, tidak terbatas. Kalau kita menggunakan tabungan mungkin terbatas. Transaksi satu hari menggunakan ATM mungkin 25 juta atau 50 juta. Itu ada batasan. Setelah itu cek dan bilet giro ini ada perbedaan-perbedaannya, memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, penarikannya untuk cek dapat ditarik tunai. Cek itu bisa ditarik tunai atau fleksibel, boleh juga dipindah bukukan ke rekening lain. Jadi kalau cek kelebihannya bisa kita tarik cash melalui teller, kita juga bisa pindahkan ke rekening yang lain, transfer. Berbeda dengan bilet giro. Kalau bilet giro, dia hanya bisa dipindah bukukan dari satu rekening ke rekening lain. Jadi nggak bisa kita tarik tunai. Itu salah satu perbedaannya. Dua-duanya memiliki kelebihan. Ya. Ini contoh cek dan bilet giro. Ya. Mungkin nanti kita lihat contohnya ya. Ada nama bank tertarik, ada logo banknya, ada tanggal bukanya, ada nomornya, ada nominalnya, ada juga nominal dalam bentuk huruf. Jadi ketika dia tuliskan 10 juta, dalam bentuk hurufnya ada dituliskan juga 10 juta rupiah. Tidak boleh tidak dituliskan. Jadi itu bukti bahwa yang mengeluarkan cek dalam keadaan sadar. Jadi betul yang ditulis angkanya dengan jangan sampai hilaf, ditulisnya 100 juta, ditulisnya di sini buatnya 10 juta. Itu tidak bisa dibayarkan. Dia harus sama. Ya, harus benar di dalam penulisannya. Tanggalnya juga harus kita cek.
tanda tangannya juga harus sesuai dengan si pemilik ceknya. Kita masuk pada produk bank, yaitu tabungan. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dapat ditarik uangnya kapan saja, baik tunai maupun non tunai, ya. Bisa melalui mesin ATM dan teller. Medianya yaitu kartu ATM dan buku tabungan. Jadi tabungan ini dapat sewaktu-waktu kita tarik, walaupun kantornya tutup, bisa melalui mesin ATM. Nah, itu kelebihan tabungan dibanding simpanan yang lainnya. Kapan saja kita membutuhkan dananya, selagi dananya tersedia di rekening simpanan kita, itu bisa kita tarik. Jadi ada 3 metode dalam perhitungan bunga tabungan. Metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan metode bunga harian. Jadi dari ketiga metode ini, bank bisa memilih yang mana yang akan digunakan. Yang pertama kita lihat metode saldo terendah. Jadi dalam 1 bulan itu nanti akan dilihat saldonya yang paling rendah berapa. Itulah yang akan kita kalikan dengan bunga, dikalikan jumlah hari, dan dibagi dengan 365 hari. Kalau dalam 1 tahun itu perhitungan 365. Bisa juga kita berikan 360 misalnya. Nah, itu tergantung bank. Kalau metode saldo rata-rata, itu bunga tabungan itu akan menggunakan saldo rata-ratanya selama 1 bulan. Dirata-ratakan selama 1 bulan. Kalau saldo terendah misalnya, hari ini tabungan 50 juta, besok 20 juta, setelah itu berapa? Ya. Di antara 1 bulan itu nanti dilihat mana yang paling rendah saldo. Itu penggali bunganya. Tapi kalau saldo rata-rata, dirata-ratakan 50 jutanya berapa hari, dikalikan dulu. 20 jutanya berapa hari. Rata-rata dalam 1 bulan itu saldonya berapa? Produk bank yang ketiga yaitu deposito. Jadi deposito ini atau tabungan berjangka ini suatu simpanan yang penarikannya hanya jangka waktu tertentu. Terbagi 3 lagi deposito ini, yaitu pertama deposito berjangka, yang kedua yaitu sertifikat deposito, yang ketiga yaitu deposito on call. Baik, kita masuk kepada yang pertama yaitu deposito berjangka. Jadi deposito berjangka, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Nah, di situ sesuai dengan perjanjian antara deposan dan pihak bank. Nah, jadi orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito kita sebut sebagai deposan. Nah, sesuai dengan perjanjiannya, dia mau si deposan maunya berapa bulan. Nah, jadi simpanan deposito ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu. Perhitungan bunga deposito berjangka, yaitu sama seperti tadi, pokoknya dikali bunganya dikali bulannya dibagi 12. Karena bunga deposito juga perhitungannya per tahun atau kita sebut per annual. Nah, jadi setiap bunga itu biasanya bank memberikan informasi untuk 1 tahun. Nah, itu deposito berjangka. Oke, deposito yang kedua yaitu deposito on call. Jadi simpanan berjangka yang masa waktunya tidak sampai 30 hari. Nah, di sini bisa kita lihat pencairannya dapat dilakukan setiap hari, tetapi dengan pemberitahuan sehari sebelumnya kepada pihak bank. Biasanya ya, jenis deposito ini untuk menjembatani seseorang atau perusahaan yang memiliki dana besar. Karena biasanya deposito on call ini bunganya sangat tinggi. Jadi tergantung negosiasi antara deposan dengan pihak bank. Ya, disebut juga dengan deposito harian. Deposito on call ini. Nah, beda lagi dengan deposito berjangka, tadi ada waktunya. Ternyata ada deposito harian. Kita sebut sebagai on call, tetapi pencairannya harus dikonfirmasi 1 hari sebelum pencairan. Jadi bank nanti akan menyiapkan dananya, karena ini berkaitan dengan penyimpanan dana besar dan bunganya juga biasanya paling tinggi di antara deposito yang lainnya. Ya, itu namanya kita sebut sebagai deposito on call atau deposito harian. Oke, yang ketiga deposito sertifikat deposito. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga dari pembagian deposito itu yaitu sertifikat deposito. Simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Jadi
Yang ketiga ini yaitu sertifikat deposito. Ini deposito yang bisa dipindah tangankan, diperjualbelikan. Nah, itu namanya sertifikat deposito. Sama-sama simpanan berbentuk deposito pada bank. Ya, biasanya ini bisa juga dijadikan sebagai jaminan. Ya, kita lihat coba perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka dapat dicairkan hanya oleh nama pemegang yang sadar. Ya. Tapi kalau sertifikat deposito dapat dicairkan dengan atas unjuk. Maksudnya atas unjuk bisa dipindah tangankan. Oh, cairkan kepada nama A atau ke rekening A, itu bisa. Ya. Yang kedua, tidak dapat diperjualbelikan. Kalau deposito berjangka, deposito yang tadi 1, 3, 6, 12, 24 bulan itu tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi kalau sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan. Yang ketiga di sini tidak dapat dipindah tangankan untuk deposito berjangka. Kalau deposito sertifikat deposito itu bisa dipindah tangan. Selain itu dapat diperpanjang secara otomatis. Kalau deposito sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Itu ada, berarti tadi kita udah lihat ada 3 produk bank, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Ya, tabungan medianya ATM dan buku tabungan. Giro itu cek sama bayar bilet giro. Deposito terbagi 3. Deposito yang pertama deposito doang. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga deposito on call. Oh iya, deposito on call. Jadi deposito terbagi 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call atau deposito harian.